Baik, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. 100 tahun yang lalu, Bapak Jenderal Besar Haji Muhammad Soeharto, Presiden kedua kita, telah dilahirkan. Artinya 100 tahun yang lalu Indonesia punya tokoh bangsa. Tokoh bangsa yang memberantas ideologi komunisme. Tokoh bangsa yang membangun bangsa ini secara konseptual dan terencana. Tidak serabutan seperti yang sekarang. Begitu ganti pilkada, ganti lagi program, ganti lagi konsep pembangunannya. Nah, tanpa disadari sesungguhnya hari ini, kita bangsa Indonesia merindukan sosok Soeharto. Nah, untuk itu bagi kaum muda, khususnya kaum milenial, tolong belajarlah dari sejarah perjalanan bangsa. Kalau masih ada pelajaran sejarah Majapahit, silahkan pelajari. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Tujuannya adalah apa? Sebagaimana Pak Karno dan Pak Harto menyampaikan, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para jasa pahlawannya dan tidak melupakan sejarah perjuangan bangsanya. Hari ini kita sudah dimanipulasi oleh sejarah. Banyak sejarah yang dikorupsi, banyak sejarah yang dimanipulasi. Sehingga jangankan anak kita yang kecil, mahasiswa saja ada yang tidak hafal Pancasila. Dan lebih menyakitkan lagi adalah bahwa setelah pelantikan anggota DPR kemarin, ada yang tidak tahu tugas pokok dan fungsinya serta Pancasila tidak hafal. Nah, ini tidak boleh terjadi ke depan. Harapan saya adalah dari orang yang sudah tua, yang sudah maghrib, kepada anak-anak muda untuk belajar sejarah, untuk menghargai sejarah, dan belajar yang baik dan benar, serta tinggalkan narkoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Zahidi, saya putra dari Brigjen TNI Purnawirawan almarhum Muhammad Haji dan cucu dari Tengku Muhammad Daud Bre, tokoh Aceh yang pernah berseberangan dengan Pak Harto. Saya dapat mengatakan seperti ini, Pak Harto itu orang baik, perbuatannya banyak yang baik. Walaupun ada kesalahan sebagai manusia, kita memaafkannya. Tapi peninggalan beliau sudah layak untuk dijadikan bahwa beliau sebagai seorang pahlawan. Walaupun di sana sini masih banyak orang yang mengatakan beliau tidak pantas. Menurut saya beliau pantas karena sudah banyak perbuatan yang beliau buat itu secara fundamental dalam membangun Republik Indonesia menuju Indonesia yang maju di kemudian hari. Saya rasa demikian. Kepada keluarga Cendana mohon untuk lebih legowo, turun dan binalah keluarga-keluarga lain untuk menjadi keluarga-keluarga yang dapat berdiri di kaki sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harus mengakui dengan sejujurnya bahwa Bapak Besar Panglima Besar Soeharto adalah benar-benar seorang penegak hukum yang benar-benar tidak ada duanya dari seluruh presiden yang ada. Pak Harto adalah yang benar-benar menciptakan hukum berlaku di Indonesia ini. Dan Bapak Soeharto adalah orang yang pertama kali yang mengatakan dia tidak mau investasi luar, harus memberdayakan budaya rakyat, keekonomian rakyat sendiri. Dia tidak percaya kepada investasi, tapi harus percaya kepada teknologi yang kita miliki sendiri, yang demi untuk kemakmuran rakyat. Itulah Pak Harto yang sangat saya kagumi, dan benar-benar dia adalah pahlawan bagi saya, pahlawan bagi seluruh bangsa Indonesia. Mudah-mudahan semua kehendak kita bisa mencapai kesejahteraan kita bersama. Amin ya Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang pertama-tama, hari ini kita berkumpul di tempat yang insya Allah mulia ini untuk mengingat kembali perjuangan panjang Haji Muhammad Soeharto. Yang pertama, kami melihat bahwa ada kegandrungan masa lalu yang ingin diimplementasikan ke masa kini.
Ada persoalan 32 tahun pemerintahan Soeharto menjadi polemik yang sangat dahsyat. Tetapi ada juga kerinduan-kerinduan kebijakan-kebijakan yang harus diimplementasikan pada kondisi saat ini. Kita tahu situasi objektif bangsa ini dalam proses pasca reformasi selama 22 tahun. Ingat, reformasi tidak salah. Kalau masih ada kekurangan di sana-sini, iya. Disitulah kita harus memperbaiki reformasinya. Banyak juga beberapa teman-teman, kelompok, dan lain-lain yang menikmati hasil reformasi saat ini. Yang kedua, persoalan bangsa ini hanya satu. Bagaimana kita membangkitkan kembali gairah, rasa nasionalisme kita, rasa patriotisme kita untuk menuju Indonesia yang lebih baik. Yang kedua, di hari ulang tahun Haji Muhammad Soeharto, saya ingin mengatakan seperti ini. Satu, secara objektif, proklamator cuma satu, yaitu Insinyur Soekarno. Yang kedua, Bapak Pembangunan cuma satu, yaitu Soeharto. Seorang teknokrat hanya satu, yaitu B.J. Habibie. Seorang ulama hanya satu, yaitu Gus Dur atau Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Dari kancah militer yang menyelesaikan 2 periodenya pemerintahan, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono, dan hari ini yang sedang berkuasa adalah Insinyur Joko Widodo. Artinya kami menginginkan semua presiden di Republik ini harus mendapatkan gelar pahlawan. Adanya konflik tentang bagaimana mencapai secara legalitas untuk diakui dalam catatan arsip negara untuk menjadikan pahlawan, saya ingin berpesan satu. Suka tidak suka, mau tidak mau, banyak yang menginginkan Soeharto menjadi pahlawan. Dan banyak juga yang menginginkan Soeharto tidak menjadi pahlawan. Tapi saya ingin meyakinkan Soeharto di mata pendukungnya adalah Bapak Pembangunan. Dan masih banyak kerinduan kebijakan-kebijakan yang ingin dihasilkan dan diimplementasikan pada kondisi kita saat ini. Maka dari itu semua tergantung oleh seluruh putra-putri bangsa Indonesia. Akhir kata, saya hanya ingin mengatakan, rapatkan barisan dan satukan tekad. Karena diam tertindas atau bangkit melawan dan mundur sebuah pengkhianatan. Karena populi popdai, suara rakyat mirip suara Tuhan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.